Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serwelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kampung Insan yang berantakan dan sederhana ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian nggak bosen mendengarkan ocehan Insan, nggak bosen melihat tampilan videonya yang selalu berada di kumbung ini aja ya guys ya. Ini menunjukkan bahwa Insan itu adalah benar-benar petani sungguhan, bukan cuman sekedar teoris, cuman sekedar berkunjung ke kumbung seseorang kemudian buat video. Nah enggak ya guys ya. Insan lebih kurang dari 2015 fokusnya untuk berbudidaya jamur tiram ini sampai sekarang. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah udah lumayan banyak pengalaman yang mau Insan bagikan kepada teman-teman yang pemula. Buat para master, mohon bantu jawab aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Semoga yang rajin memberikan komentar dan rajin memberikan jawaban itu semakin sukses lagi usahanya, semakin maju dan semakin berkembang. Dan semoga yang belum sukses bisa cepat sukses, yang belum bisa kemudian bisa jadi bisa. Nah, yang belum subscribe juga harus di subscribe guys, supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Supaya teman-teman pemula kita ini nggak hanya mendapatkan referensi dari Insan aja guys, supaya juga dapat referensi dari master-master yang lain, dari teman-teman yang lain yang mungkin jam terbangnya udah lebih banyak dan pengalamannya udah lebih banyak dari Insan. Jadi supaya referensinya lebih luas lah, seperti itu ya guys. Nah, jadi seperti janji Insan di video semalam, ini kita berada di tempat yang posisinya semalam ya guys ya, sama seperti semalam. Jadi Insan mau membahas tentang bibit jamur ataupun bibit F2 yang diberikan pada backlog itu hanya satu biji ya guys ya, backlog dengan satu biji jagung F2. Sebelum sampai ke pembahasan itu, Insan mau menjelaskan sedikit apa itu maksud dari F itu ya guys ya. Dulu Insan juga berpikiran kenapa hurufnya F, enggak L, M, enggak J jamur gitu ya guys ya. Jadi F itu adalah, kalau dari keterangan yang Insan dapat dari para master, itu adalah yang berarti filial. Filial itu adalah perkawinan atau keturunan ya guys ya, persilangan. Nah, jadi persilangan kenapa diberikan seperti itu? Karena kita menggunakan media jamur yang ditetaskan atau kita kembang biakan ke media agar dulu, kemudian ke jagung dan biji-bijian dan seterusnya. Jadi itu disilangkan ya guys ya, nggak langsung ditumbuhkan jamur ke jamur seperti itu, ataupun jamur dari tanah, nggak seperti itu guys. Jadi kita harus menyilangkan dulu. Nah, dan keturunannya itulah disebut F. F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, F3 dan seterusnya seperti itu guys. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang F itu ya guys ya. Penjelasan singkat tentang apa itu arti F keturunan. Jadi teman-teman semua itu supaya lebih paham dan lebih jelas. Jadi di sini Insan mau membahas tentang backlog yang menggunakan satu biji jagung ya guys ya. Lihat ini sebenarnya udah putih kali. Sampai dia sudah mulai mengkisut. Ini sebenarnya tanda-tanda miselium sudah mulai tua guys. Jadi ciri-ciri backlog yang sudah mau ataupun sudah bisa dilepas cincinnya itu adalah saat plastiknya sudah kisut-kisut seperti ini ya guys ya. Dan warnanya juga udah putih karena memang teman-temannya udah pada buka cincin, udah pada tumbuh yang kedua kali yang tadi guys. Ini adalah 5 backlog yang jadi dari 7 backlog. Bisa kalian lihat ada yang udah full, ini terkena kontaminasi hitam tapi tetap tembus ke bawah walaupun hanya dengan satu biji jagung. Dan ini yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan satu biji jagung ini dengan yang backlog normal biji jagungnya sekitar 15 atau 20 butir, nah apakah bisa menghasilkan jamur yang sama ataukah jamurnya berbeda? Nah, jadi buat teman-teman semua perlu dipahami bahwasanya yang menjadikan jamur itu banyak itu adalah kandungan nutrisi dari zat kayunya, dan juga kandungan nutrisi yang kalian tambahkan seperti dedak dan kapur itu tadi guys. Itu membantu pertumbuhan si jamur, memperbanyak pertumbuhan si jamurnya. Sedangkan bibit jagung ataupun bibit F2 yang kalian masukkan, yang kalian letakkan ke dalam media backlog jamur tiram ini hanya mempercepat pertumbuhan miselium. Yang pertama, kemudian yang kedua itu mempertajam miselium. Jadi kalau misalkan ada
kontaminasi sedikit, atau misalkan ada jamur liar sedikit, itu kalau misalkan kalian beri bibit F2 nya lumayan banyak, itu bisa lebih tajam, bisa lebih kuat, bisa lebih unggul dibandingkan jamur liar ataupun hama yang menyerang backlog tersebut. Nah, sedangkan ini Insan beri 1 biji jagung aja jamur hitamnya itu ataupun kontaminasi hitam. Nah, biasanya itu disebabkan ya karena memang pemasakan kurang matang. Nah, jadinya terkontaminasi media ataupun jamur liar hitam. Tapi memang Insan lebih suka seperti itu. Media kurang matang sedikit, yang penting bibit berkualitas, bibit tajam, mudah-mudahan bisa ditembus, tapi tidak mengurangi terlalu banyak nutrisi saat proses sterilisasinya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Tujuan yang kedua adalah supaya jamur atau miseliumnya itu tajam bibitnya, bisa menembus dan melawan serangan dari hama-hama yang berada di backlog, yang mungkin saja masuk saat proses inokulasi, kemudian masuk saat di proses inkubasi karena terlalu panas mungkin tempatnya, kemudian yang tertinggal di saat proses sterilisasi kurang matang. Nah, jadi itulah tujuannya diberi bibit itu banyak guys. Jadi saat kalian bertemu dengan seorang supplier, kemudian mereka itu mempromosikan backlognya, mereka berkata bahwa bibitnya itu banyak ini backlognya, jadi jamurnya juga banyak. Nah, kalian jangan langsung percaya ya guys ya. Jadi bibit banyak itu tidak mempengaruhi hasil jamur yang banyak. Untuk lebih jelasnya nanti ini akan Insan buka satu, kemudian nanti waktu tumbuh kita akan lihat jamurnya apakah karena cuma 1 biji jagung, apakah yang tumbuh hanya 1 batang. Nah, secara logika buat kalian ini tidak seperti menanam jagung atau menanam padi ya guys ya, tanam 1 butir tumbuh 1 butir. Nah, tapi ini lebih ya karena memang jamur tiram itu memakan dari nutrisi kayunya. Nah, saat bibitnya itu kuat dan bagus, ya tumbuhnya itu akan sebanyak nutrisi kayunya itu guys. Akan sebanyak nutrisi kayunya. Kalau misalkan backlog dengan bobot 1,8 seperti punya Insan 1,5 sampai 1,8 menghasilkan 4 on dengan diberi bibit standar 15 sampai 20 butir jagung, dengan yang hanya diberi 1 butir jagung ini, maka hasilnya akan sama guys. Walaupun Insan belum pernah mengetahui yang 1 butir ini hasilnya sama atau tidak, tapi Insan pernah riset dulu waktu Insan kehabisan bibit ya guys ya. Dulu sebelum Insan buat video YouTube, dulu Insan pernah membuat backlog dengan 4 atau 5 butir aja guys jagungnya, karena memang Insan kehabisan bibit. Sementara backlognya itu yang sudah harus diinokulasi sudah selesai disterilisasi, kemudian sudah kelamaan, sementara bibitnya terbatas. Jadi Insan harus mencukupkan bibitnya itu untuk backlognya. Nah, jadi memang harus Insan hemat-hemat. 1 backlog itu hanya sekitar 4 atau 5 butir jagung, yang normalnya biasa Insan beri 15 sampai 20. Ini cuma Insan kasih 4 atau 5. Dan ya itu tadi guys, hasil jamurnya ya sama, hasilnya seperti ini, tumbuhnya ya seperti ini. Tapi cuman rentan waktu yang biasanya itu full dalam waktu 28 atau 32 hari paling lama, ini bisa sampai 35 hari atau 40 hari. Sedangkan yang di sana itu aja teman-temannya ini sudah pada panen kedua, dia masih baru mau panen ya guys ya, baru mau buka cincin, kemungkinan 15-an hari lagi nanti baru mau tumbuh jamur. Nah, jadi di situ guys perbedaannya, bukan masalah hasil dari jamurnya, tapi cuman hanya masalah ketajaman miselium dan ketebalan miselium dalam melawan hama ataupun jamur liar yang berada atau tertinggal di backlog. Nah, jadi itu guys ya, buat teman-teman semua jangan terkecoh dengan supplier yang mengatakan kalau memberi bibitnya itu banyak hasilnya jamur banyak. Nah, itu kurang tepat guys. Buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa ada hikmahnya. Karena kalau misalkan memberi bibit dengan sedikit itu resikonya memang itu ada di suppliernya guys. Sedangkan kalau memberi bibit banyak itu resiko aman itu ada di supplier juga. Walaupun kerugiannya mungkin bibitnya boros, tapi
Kalau dari ketajaman ataupun bisa menahan kontaminasi, melawan kontaminasi itu bisa lebih menguntungkan dibanding dengan hanya sedikit. Jadi nggak ada keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pembeli bibit ataupun pembudidaya. Nah, ya pembudidaya itu mau berapapun diberi bibit ya hasilnya tetap sama. Kalau nutrisinya sedikit ya hasil jamurnya sedikit. Kalau jenis kayunya mungkin yang udah terlalu lapuk kali ya hasilnya juga pasti berkurang dibandingkan dengan kayu yang masih agak segar ya guys ya. Masih agak segar, makanya insan lebih suka mengolah kayu yang sekitar 2 atau 3 hari baru datang langsung diolah daripada kayu yang udah menumpuk lama. Memang bisa guys, bisa menghasilkan jamur, tapi ya itu tadi proses sterilisasi, proses pengomposan itu semua akan mengurangi kandungan nutrisi zat arang yang berguna untuk jamur itu tadi, pasti berkurang sedikit, sehingga ya otomatis secara tidak langsung mengurangi hasil dari jamurnya. Memang kalau misalkan 1-2 log itu nggak terasa guys, tapi kalau misalkan ada 1000 log dengan kayu yang seumuran lama udah 1 bulanan lebih, nah itu pasti akan terasa hasilnya tidak maksimal guys. Jadi buat teman-teman yang beli backlog ataupun yang baru belajar buat backlog, mudah-mudahan itu bisa jadi perhatian buat kalian. Jangan tertipu dengan iming-iming bibit yang banyak, bibit F2 yang banyak. Kemudian untuk pembuat log sendiri usahakan menggunakan kayu baru, lebih bagus, lebih efisien, untuk hasil jamur juga lebih berkualitas dan lebih banyak guys. Jadi itu aja lah guys video kali ini. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Buat ada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, tulis saja di kolom komentar di bawah, jangan ragu bertanya. Lebih dan kurang insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.